Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa kita akan mengupdate video analisa teknikal saham yang kali ini tentunya berbeda ya. Yang kita akan ngebawa itu saham-saham ya yang ada di sektor infrastruktur. Di sini di ISG kita itu ada 70 saham yang udah listing di bursa dan saya di sini hanya mengambil 5 saja, yaitu ada saham Telkom, ada saham Brand, ada saham ISAT, ada saham Excel, dan juga ada saham JSMR. Nah, yang langsung saja kita ke pertama biar tidak lama. Ini itu ada saham Telkom yang hari ini ya di Jumat kemarin ditutup menguat tipis sebesar 0,41%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata di sini ada akumulasi sebesar 75 juta lembar. Ya, kalau kita lihat berarti ini asing udah mulai ada akumulasi yang ini menandakan bahwa Telkom kemungkinan ini udah benar-benar di harga terbawahnya. Ya, mari kita lihat bagaimana technical analisisnya. Nah, ya ini seperti ini Telkom ya. Ini dari long termnya kan ini udah beneran jauh nih di bawah nih. Kalau kita lihat dari ini dia. Ini beneran dari all time high sebelumnya ini udah jauh sampai 43%. Tapi sebenarnya yang bikin market itu kemarin optimis ya, yang kebanyakan beli di sini kan mereka itu berharap untuk mendapatkan ya harga di gapnya ini ya. Termasuk saya kemarin juga. Nah, ini di sini dan juga di area harga di fair value gapnya. Ya, di sini. Nah, di sini nih sebenarnya investor tuh ya sama trader tuh untuk berharap kalau mereka beli kemarin di saat di harga di sini. Nah, saya tandai dulu. Nah, mereka kan pengen beli nih di area bottom-bottoming seperti ini. Yang mana itu bisa berharap itu dapat Telkom tuh untuk menutup kembali di area gapnya ini 22% hingga 38%. Tapi faktanya Telkom ini terus turun. Kenapa seperti itu? Karena di tahun kemarin kita udah mendengar namanya di berita itu munculnya Starlink ya. Mulai dari saat itulah Telkom tuh udah mulai terjun bebas karena orang berpandangan bahwa ini Telkom ya khususnya untuk di IndiHome itu akan mulai sulit bersaing ya. Kalau kita lihat di secara lapangan juga ya, ini dari router WiFi juga itu udah mulai bertebaran yang baru-baru ya, seperti ya kita kayak Damai Republik gitu kan, Iconet dari BUMN juga Punlik PLN itu juga udah mulai merambah ya, ada Dasnet gitu dan banyak juga router-router WiFi lainnya yang kayak ini bakalan ngebebanin Telkom ke depannya. Nah, juga mungkin teman-teman harus melihat ya Telkom ini, saya rasa ini di Telkom untuk secara fundamentalnya ada penurunan laba operasional maupun untuk laba bersihnya. Saya rasa ini pasti ada penurunan nih, termasuk dividen. Tunggu, saya penasaran nih dengan fundamental Telkom nih. Kenapa ini bisa turun terus gitu? Kita lihat dulu ya untuk dari corp actionnya. Untuk dividen di 2024 kemarin ini 178, di 2023 167, di 2022 149. Yang artinya sebenarnya ini naik ya. Ini bagus nih dividen untuk di Telkom udah mulai naik, tapi kalau kita lihat dari financialnya ya di selama tahun kemarin ya, ini kuartal kita ganti ke annual ya. Nah, dari 2023 ya. Ini oke, bagus naik turun, tapi kalau kita lihat dari kuartal, nah 3 di 2024. Oh iya, di kuartal 3 2024 ini udah mulai ada penurunan ya. Nah, penurunan dari total pendapatan, dari laba usaha juga. Terus ini EBITDA juga ini ya. Ini EBITDA-nya turun. Oh iya iya iya. Nah juga padahal seharusnya kan dari 2000, ini ada 2000
20 19 kan ini udah mulai naik terus nih kan. Tapi pas udah di kuartal 3 ada sedikit penurunan lah dari 2023 kemarin. Jadi market tuh langsung menghajar habis-habisan ya di kuartal 3. Berarti ini di sekitar bulan sebelum Oktober ya. Berarti ya ini sekitar bulan September ini. Oktober, November ini udah masuk kuartal 4 nih. Nanti keluar muncullah berita mungkin di sekitar November ini ya, Oktober November akhirnya market ya ini gagal bertahan di area order blocknya di 2760. So kalau saya ngelihat fundamental Telkom yang seperti ini ya teman-teman semuanya, tentu harapan Telkom itu untuk bisa kembali naik ya ke sini ya, ke area di area supply ya atau area penawaran tertingginya untuk terdekat ini. Itu kita harus menunggu lagi di kuartal 4 ya, apa hasilnya gitu. Kalau kuartal 4-nya itu lebih tinggi daripada kuartal 3, oh, berarti overall itu bagus untuk Telkom, itu maka market bakalan ngeapresiasi. Ditambah nanti kalau misalnya kita itu udah bisa ngebuka laporan keuangannya itu secara tahunan, maka itu bakalan jadi perbandingan nih, apakah di 2023 sama 2024 ini ada mulai kenaikan ya, walaupun berat saya rasa untuk di 2024 ini. Kalau misalnya ini beneran positif, kuartal 4-nya positif, annualnya juga udah mulai positif ya, walaupun tipis nih ya, itu market bakalan apresiasi untuk kembali ke atas. Jadi investor tuh berpikir bahwa ini Telkom udah mulai bisa bersaing. Karena kalau kita lihat ya, nanti di saham yang kita ini ya, di saham ketiga sama keempat itu merupakan kompetitor terbesar untuk di Telkom saat ini. Jadi secara teknikal ya, kita bisa melihat di sini bahwa ini Telkom akan selalu bertahan di sini di 2410 dulu ya, dengan kondisi asing yang udah mulai inflow. Jadi asing tuh ingin bertahan ya, palingan nanti mereka tuh ya kembali lagi stay ya ranging di sini nanti. TP di 2700 ya, atau di sekitar 2560, palingan ranging di sini dulu ya. Nanti sembari menunggu laporan keuangan yang keluar tadi. Nah, jadi untuk Telkom ya saya rasa teman-teman kalau memang percaya untuk Telkom nanti bisa keluar laporan keuangannya bagus ya silahkan buy. Tapi kalau misalnya takutnya laporan keuangan perusahaan Telkom itu memburuk ya, ini bisa skemanya ini lebih jauh lagi turunnya ya teman-teman semuanya. Jadi ini ya kita ngeliat lagi bagaimana faktor fundamentalnya tadi ini. Kita ambil berarti ini di sini. So skema kedua ya, untuk area support terbesarnya kejatuhannya itu bisa di sini. Nah seperti yang kemarin teman-teman yang udah nonton video saya ya, bagaimana cara menggunakan gunbox ya, nilai titik tengah nih kita ambil di sini, terus kita pindahkan. Nah, berarti ini Fibo-nya kita hapus. Mungkin teman-teman bingung nih gimana cara pakai Fibonacci ya. Saya akan lagi bikin nih video tutorial dari dasar, dari support resisten, bagaimana kita membaca trend line, bagaimana kita cara membaca indikator, terus indikator itu terbagi dua apa aja, bagaimana cara menggunakannya. Terus baru kita ke tahap-tahap yang lebih advance gitu atau intermediate, seperti bagaimana cara menggunakan Fibonacci, terus bagaimana kita cara menggunakan tools yang ada di yang ada di TradingView nanti. Saya lagi ngebikin ya teman-teman semuanya, jadi ditunggu dulu videonya. Oke, stay ya, subscribe video saya ini ya, aktifkan belnya biar nanti teman-teman bisa langsung nonton. Saya rasa ini masih banyak pemula yang masih bingung nih dengan perkataan saya nih dan cara menggunakannya. Oke, ini kita hapus lagi. So nanti misalnya laporan keuangan kuartal 4 sama annualnya bener-bener ternyata ditutup melemah ya, ini bisa skemanya itu turun ke 2040 untuk Telkom. Tapi kalau misalnya laporan keuangan nanti ini bagus ya, keluar nih kuartal 4 dan juga annualnya tahunannya itu seperti apa ya, misalnya lebih bagus, ini bisa kembali naik ke 3100-an gini. Oke. Tapi kalau untuk naik lebih ini ya, ini saya rasa ini bener lama nih, 1 tahun nih, butuh waktu akhir tahun nih baru bisa naik kalau benar positif ya laporan keuangan untuk di Telkomsel. Oke, itu Telkom ya, tipis-tipis saja, jangan berharap terlalu banyak. Kita ke saham yang kedua, yaitu ada saham Brand. Saham yang sangat banyak memberi saya cuan ya, dan juga para member private channel saya ini. Brand kemarin terakhir 27%, yang hari ini ditutup menguat sebesar 2,37%. Dan kalau kita lihat dari data flow asing, ternyata di sini ada akumulasi ya lumayan lah selama 2 hari ini, di hari Kamis hingga hari
Jumat. Walaupun waktu di hari Selasa itu ada distribusi besar sebanyak 44 juta lembar. Artinya di sini asing udah mulai banyak distribusi selama 2 minggu ini ya. Walaupun dalam 1 bulan ini mereka ada akumulasi. Berarti ini harga brand udah di pucuk nih ya teman-teman semuanya. Langsung aja kita tengok ya, daripada kita penasaran bagaimana kondisi teknikalnya. Nah, berarti yang kemarin 40 nih, waduh, Februari ya. Ini mulai ada gap. Nah, berarti kalau pola-pola teman ya seperti ini brand ini sebenarnya enak sih kalau kita ngincar yang namanya gap-gap tadi itu ya. Bang Iqbal, gap tuh apa? Ya, nanti kita bikin video detailnya ya teman-teman semuanya. Tunggu video saya nih. Soalnya saya ngehandle semua media sosial nih, kayak di Instagram, ya di YouTube, terus ada TikTok, ada Thread, ada X, terus Telegram saya yang gratis, terus ada Discord juga yang private channel gitu kan. Dan di luar dari saya sebagai seorang investor maupun trader saham, juga saya ada namanya trading pribadi juga kan. Terus juga saya ngejalanin agent properti gitu. Jadi kayak jadi bersabar untuk video-video konten saya gitu kan. Tapi dengan adanya teman-teman nge-subscribe ya yang udah 135 ini, saya terima kasih kepada teman-teman. Jadi saya lebih semangat gitu bikin kontennya. Jadi saya usahain deh gitu selalu di depan komputer agar video ini lebih cepat uploadnya gitu. Oke. Nah, di sini ya untuk brand ini ya, ini sebenarnya enak nih kalau kita ngejar-ngejar namanya ini gap. Tapi satu ya ciri khas dari brand ini, bisa nggak teman-teman tuh sniper gitu kan, dengan cara mencari stop loss tuh jangan sampai gede. Bahkan kalau mau lepas stop loss pun bisa gitu. Dia bakalan di sini-sini aja mainnya nih teman-teman semuanya ya. Nah, kayak gini nih ya. Kemarin misalnya kita masuk di sini kan, kita target kita mau take profit di sini ataupun di sini gitu kan. Nah, atau maupun di sini gitu kan, walaupun gak kejemput juga di sini. Ah, di sinilah misalnya. Tapi apakah teman-teman itu ready gitu kan, siap ya dengan stop loss yang itu udah sampai 15%. Nah, di sini kalau saham-saham likuiditas kayak gini ya yang sering lompat-lompat gini, ya teman-teman harus bisa yang mencari namanya stop loss dengan tipis gitu kan. Stop loss tipis, kalau nggak lepas gitu kan. Jadi penuh risiko gitu kan. Kalau triknya saya ya untuk mencari saham-saham seperti ini ya, saya nggak mau yang namanya itu beli di sini ya. Saya bakalan nyari nih namanya posisi entry paling terbawah gitu kan. Jadi sehingga saya punya stop loss atau SL itu tipis ya, sekitar palingan 3 atau 4% deh gitu. Nah, kayak gini. Saya bakalan nyari itu posisi-posisi terbaiknya. Nah, jadi setup entry atau namanya ini price actionnya ya, itu nanti bakalan saya bikin juga ya. Sabar ya teman-teman, subscribe dulu nih biar semangat gitu. Nah, jadi untuk brand ini ya, ini bakalan main di sini dulu ya, bakalan ranging di sini dulu. Baru nanti teman-teman itu bisa untuk ngejar area TP-nya itu di sini. Kita tunggu aja nanti asing tuh masif untuk akumulasi atau enggak. Nah, jadi TP pertama itu bisa di sini, kedua itu bisa di sini ya. Nah, kalau kita tarik Fibonacci-nya ini pun masih sama saya rasanya. Nah, tuh kita ganti dulu ya Fibonacci. Nih. Nah, kan pas kan teman-teman, kan pas kan? Oke. Nih. Kalau gunbox ini berarti ini pas nih di tengah nih ya. Ntar ya. Nah, pas kan? Terus juga, nah ini Fibonacci kita pindahin ke sini deh. Terus ini sebagai area fair value gapnya. Untuk area berbahayanya tuh kita pindahin ke sini. Terubahin dulu. Nah, jadi ini untuk skemanya brand besok di sini ya. Kalau dia masih bertahan di area sini ya, tiba-tiba nanti ada candle impulsif kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa deh ngikutin jejaknya gitu kan, sampai nanti di TP sekitar 7.525 hingga 8.125. Ya, ini saya bilang ya kemarin yang udah nonton video saya kemarin yang JIHD ya, kemarin teman-teman yang request saham itu kan saya udah bilang
ciri-ciri karakter saham yang bakal ditembak naik tuh ya ini dikocok terus gitu kan, datar ya kan, datar di bawah nanti dihantamnya jauh-jauh. Ya ini bisa juga nih bakalan ngelakuin hal sama, cuman disclaimer on ya. Nanti kita nggak tahu nih skema ke bawahnya ke bawah nih gimana. Cuman teman-teman yang udah menonton video saya di short ataupun reels tahu kan bahwa Trump itu menunda perdagangan selama 1 bulan ini untuk Kanada dan Meksiko. Jadi chance dia untuk brand ini kembali untuk naik dibantu dengan ISG yang akan ada nafas dalam waktu 1 bulan ke depannya ya. Oke gitu kan. Ini bisa 15%, ini bisa sampai 25% gitu. Tapi ini ke bawah 20% ya. Jadi kalau saya sih ya as always saya nunggu di bawah dulu deh gitu kan. Kenapa? Saya udah bilang Senin sampai Selasa ini bakalan ada koreksi di market gitu. Tonton aja video short saya di YouTube nih yang baru saya upload ini. Oke, ini untuk brand ya. Nah, kalau teman-teman pengen ngelihat ini ya, bentar ya saya cari dulu nih brand. Bentar ya teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman, ini kemarin saya di brand udah TP kedua nih, dan TP 3 nya itu kan nggak kejemput tuh yang udah saya bilang tadi gitu. Jadi nih saya nggak posisi entry-nya tuh nggak langsung di harga itu, saya nunggu posisi entry itu terbaik yang benar-benar itu bisa kejemput gitu. Nah kira kejemput kan. Nah, oke. Jadi kayak gitu caranya teman-teman ya untuk saham-saham yang memang modelan suka nembak-nembak atau volatile kayak gini. Itu tips dari saya, trik saya untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke, langsung aja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham ISAT yang hari ini itu ditutup balance ya atau imbang 0%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ini ada akumulasi sebesar 4 juta lembar. Berarti ini dari retailnya juga ngebuang 4 juta lembar nih. Ini kayaknya doji ya di ISAT. Nah kan candle doji kan ditutup imbang. Jadi bayarnya ini asing, sellernya itu dari retail. Nah kondisi ISAT kayak gini teman-teman ya, kalau misalnya ini asingan ini masih distribusi ya, masih banyak ya, belum ada akumulasi masif ya. Kalau misalnya ini udah mulai hijau selama 1 minggu atau 5 hari deh, 2 hari aja itu distribusi. Kalau kita hitung nih masih besar akumulasinya selama 1 minggu, dan dari segi chartnya ini masih stabil ya, atau udah mulai ada rebound gini kan hijau, itu boleh teman-teman masuk. Tapi kalau polanya seperti ini ya teman-teman hati-hati lagi, ini bisa lanjut turun nih ke bawah. Nah ini bisa lanjut turun ke bawah, hati-hati. Nah, ini masih bisa nih turunnya ke sini, ke 1335. Kita tandai deh. Nah, ini untuk area support ya di ISAT gitu. Kita bikin dulu support atau di mana. Oke. Nah, ini sini potensi ini ISAT penurunan nih masih ada. Jadi teman-teman saya sarankan jangan dulu masuk deh, bahaya nih. Karena dengan kondisi asing yang masuk tadi, retailnya masih ngebuang, artinya ini retailnya udah nggak percaya lagi. Tapi kalau misalnya udah ada konfirmasi seperti yang udah saya bilang tadi ya, atau ini udah nyentuh di sini, tiba-tiba asingnya udah akumulasi, retailnya kopakan belik, harganya mulai naik ya, itu teman-teman harapan tertingginya yang safety itu di sini. Ya, ini untuk teman-teman ya, ini konfirmasinya nih sebenarnya kalau bisa naik ya ke 2140. Seandainya besok turun di sini ya, konfirmasi nih harganya naik, teman-teman itu bisa profit sebesar 59% loh.
gitu. Tapi ini apakah entry masuk? Saya bilang lagi ini belum ada konfirmasi untuk saya beli ini ya. Saya pun ragu nih kalau beli-beli modelan gini. Oke, untuk ISAT kita wait and see dulu. Oke, kita langsung jadi ke saham yang keempat. Itu ada Excel. Yang hari ini sama nih seperti ISAT. Ada apa nih dengan saham-saham teknologi ini? Nah, Telkom juga tipis gitu. Ya, mungkin yang nonton video saya barusan ini pasti ngerti deh. Nah, ternyata di Excel ya, di ISAT masuk 4 juta, di Excel mereka out gitu kan. Walaupun selama 3 hari yang lalu, di hari Senin, Selasa, Rabu ini mereka udah ada akumulasi besar. Oke sih kalau modelan gini. Walaupun distribusinya tuh cukup kecil cuman. Excel ini unik nih saya lihat. Nah, Excel inilah yang kurang menarik sebenarnya bagi saya untuk kalau kita nge-swing di sini ya. Karena mereka ini udah lama tuh stay harganya di situ terus gitu. Saya pun bosan nengok nih. Nah, ini dari bulan apa nih? Dari September sampai Februari. Tak kapan lah nembak nih. Teman-teman pun kalau mau day trading pun apa mau dicari di sini sampai 3%. 6% dari Agustus. Udahlah kalau saya ini skip aja deh. Untuk DSL ya. Ditambah kemarin berita XL CEO-nya ngundurin diri nih karena dipaksa untuk merger sama friend gitu kan. Ya saya tahu nih rasanya di CEO tuh daripada ketekan kan mending out gitu kan. Kalau saya punya di CEO XL mending cabut lagi daripada merger sama friend yang tiap tahunnya itu bangkrut 1 triliun ya, friend. Ingat kata saya, friend yang tiap tahunnya itu bangkrut atau merugi 1 triliun rupiah dari dulu lagi. Suruh maksa sama Excel. Mending saya cabut lagi. Nih, kita tengok beritanya nih. Excel merger sama friend. Satu kreditur yang tolak merger gitu. Terus dilihat lagi. CEO Excel resign. Nah, CEO Excel Aksidata Dian Siswarini mundur. Oke, sampai sini udah ya. Saya skip nih untuk saham gini. Tapi kalau teman-teman pengen day trade ya, maksain juga kayak modelan gini ya. Pengen cuan-cuan tipis padahal tempat lain banyak. Ya saran saya ya di sini-sini aja dulu main ke depannya karena saya pun udah mulai malas nengok analisanya nih kayak gini. Karena ini bisa jadi pertandanya tuh bakalan ada 2. Bisa dihantam ini turun tergantung reaksi pasar. Ya, bisa dihantam naik. Nah, ini untuk XL nih. Naik ini kayak gini polanya ke depan untuk XL ya. Berbahaya nih. Karena kita nggak tahu reaksi pasar ke depannya apakah dia masih lanjut naik atau turun dengan kondisi berita yang udah saya bilang ini. Oke, itu untuk untuk XL. Kalau nggak percaya nih kita lihat nih harga XL berapa, harga friend sekarang berapa. Nah 23 loh, udah tembus dari bawah 50. Buat apa gitu, berarti ini udah bener-bener buruk gitu. Tengok dari finance nih, pairnya udah minus 11 gitu. EPS minus 2. Aduh, ada kalau saya XL ini skip aja lah. Saya nggak pernah rekom sama XL nih, walaupun ada akumulasi terus saya lihat di screener, tetap aja saya skip nih. Oke, langsung jadi ke saham yang terakhir. Itu ada JSMR. Yang mana hari ini ditutup menguat 1,31%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada distribusi. Ini gede nih sih daripada akumulasi sebelumnya. Nah, dalam sama ini pun ini jelek nih. Pasti ini dibawa turun terus nih. Yang nampung siapa lagi? Kembali lagi retail JSMR. Untuk JSMR, nice good ya, retail, angkat terus harganya. Kita tandai dulu nih teman-teman semuanya. So untuk JSMR ya, ini sebenarnya dalam fase downtrendnya dia. Dan ini kembali lagi ini ada area fair value gap yang benar sebenarnya ditutup ya. Ini seharusnya kan ditutup nih saat itu kan, cuman nggak kejemput gitu kan, harganya terus naik sehingga akhirnya setelah setelah 546 hari dari 2023 hingga 2025 ini baru beneran ketutup. Hati-hati nih modelan kayak gini.
Nanti saya ajarin deh bagaimana smart money concept itu udah versi analisa teknikal yang udah advance saya bikin. Jadi yang trader-trader kayak forex yang jago-jago tuh saya letakin di khusus di saham. Saya bakalan ciptain yang ekosistem berbeda untuk trading saat ini. Makanya subscribe video YouTube saya ini. Nih lihat ah. Ini downtrendnya udah panjang banget nih. Sep gitu kan, turun. Sep turun. Jadi JSMR ini masih polanya itu masih downtrend. Hati-hati untuk teman-teman ya. Nih. Ini juga ini merupakan area order block atau resisten. Nah, saya rasa nih JSMR ini masih bakalan diangkat nih sampai ke 4000. Berarti ada 40 poin lagi nih. Nah, habis itu baru kembali lagi turun, baru naik. Ya, itu untuk JSMR. Kalau saya sih kalau modelan saham kayak gini memang kurang menarik deh. Nah, ya ini ada spinning top gitu kan. Dinaik, dibawa turun lagi ya. Ini bakalan bisa ke sini, tuh baru bisa kembali turun ke sini. Ini gambaran saya untuk JSMR ya. So, kalau kayak gini modelannya tipis-tipis kayak gini ya. Apa deh? 3% ya. Kalau day trade saat BSJP ya, beli sore jual pagi oke gitu kan. Tapi lihat lagi bid offernya bagaimana kondisinya. Nah ya, bid offer kita benar-benar harus bisa ngelihat tuh deh namanya bid offer tadi. Nanti takut tebalnya tuh di mana gitu. Ntar ya teman-teman. Nah gitu deh. Oke sorry nih, tadi saya ada yang lupa. Oke ya, ini ya. Ini untuk bid offer yang baru saya bilang tadi. Jadi ya segitu dulu ya teman-teman ya. Untuk JSMR ini bagi saya belum dulu deh, kurang cocok. Ini bakalan ada potensial dibawa turun dulu. Nanti polanya ini sama nih kayak gini. Ya. Nanti dibawa naik ya kan, udah sampai ini turun, habis dibawa lagi naik, kan mirip nih polanya nih. Kalau saya pindahin ya ini sama nih sebenarnya. Nah, ini ya. Ini dibawa naik ya kan. Dari sini dulu kan dibawa naik, habis itu turun, terus dihantam naik sampai nyentuh, habis itu dibawa turun. Ini sebenarnya mirip nih. Oke. Itu bakalan terjadi lagi di waktu yang sekarang. Kemarin di bulan awal Januari, sekarang di awal bulan Maret. Bakalan kejadian sama lagi. Ini untuk JSMR, berarti ini masih kurang deh bagi saya. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini dan saya udah memberikan insight terbaru untuk teman-teman. Jadi saya kalau misalnya analisa teknikal saya kayak ngerasa kurang aja gitu kalau pure untuk analisa teknikal karena fundamental itu benar-benar sangat berpengaruh yang untuk di saham gitu kan, berita-berita, bandarmologi ya maupun yang namanya makroekonomi. Jadi bakalan saya combine semuanya itu. Tapi pure 80% bakalan fokus untuk di analisa teknikal ini. Oke ya, terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video saya ini agar saya lebih semangat upload konten-kontennya. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen menarik lagi ya, langsung saja di kolom komentar bebas mau minta apa saja. Akan insya Allah saya bikin up videonya itu. So, seperti biasa. Ya, join ya di Telegram kita ini, itu bakalan aktif setiap update informasi berita, kita diskusi di semua di sana. Ada sinyal gratis juga. Ya, di bawah ini di bawah video ini ada nanti link Telegram kita yang gratis. Oke, jangan lupa join ya. Salam gacor.